menyusuri bentang alam di tapal batas Indonesia. Memotret kearifan lokal budaya, serta merekam kemajuan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menuju Indonesia digital di tahun 2024. Bersama saya Glorinata dan tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri, kita akan menjelajah wilayah Kalimantan Barat. Dipersembahkan oleh Dalam ekspedisi Bakti untuk Negeri kali ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas. Nah, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana progres pembangunan menara BTS atau menara pemancar sinyal yang saat ini tengah dibangun oleh Kominfo di 3 kecamatan. Yang pertama Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, kemudian Desa Semanga yang terletak di Kecamatan Sejangkung, dan yang terakhir Desa Sungai Bening di Kecamatan Sajingan Besar. Ketiga desa ini masuk dalam wilayah 3T yang merupakan wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, bahkan yang paling terluar dari Indonesia. Akses masuk menuju ke desa tersebut cukup panjang dan cukup sulit sehingga membuat warga desa masih terisolir dari kemajuan teknologi. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami, tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri Kalimantan Barat. Oke Bang Pendul, lokasi pertama kita kemana ya? Jadi lokasi pertama kita adalah ke Desa Tebuah Elok di Kecamatan Subah. Kira-kira perjalanan berapa lama Bang? Kurang lebih sih dari pusat kota kita akan memakan waktu 2 jaman lah. Dari jalur utama menuju inti desa, kami harus melewati kurang lebih 5,5 km jalan berbatu dan berpasir yang belum diaspal. Bahkan beberapa kali kami harus menyeberangi sungai berbatu besar yang belum ada jembatannya. Sepanjang perjalanan, kami melihat hamparan alam yang sangat luas. Mulai dari pegunungan, bukit, tanaman kelapa sawit, hingga semak-semak berduri. Melihat potensi alam yang dimiliki oleh desa ini, tak heran ya jika mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Seperti yang kita lihat, hampir 80% tanaman yang tumbuh di lahan desa ini adalah pohon kelapa sawit.
hebatnya para petani kelapa sawit di desa ini mengelola perkebunan kelapa sawit secara perorangan. Nama saya adalah Alexander Goliot. Saya tinggal di sini sudah selama 40 tahun lebih. Sudah berapa lama Pak jadi petani sawit khususnya ya? Nah, kalau sawit sudah 6 tahun lebih di sini untuk jadi petani sawit. Dan semenjak itu saya melihat untuk lebih berkembang untuk ekonomi keluarga. Untuk proses penjualannya sendiri bagaimana Pak? Kalau proses penjualan habis panen ya, karena sawit ini tidak boleh jangka lama, tidak sama dengan kelapa biasa. Ini habis panen harus langsung ke pabrik, karena selama kalau dia 3 hari 4 hari susut dan buahnya sudah keluar minyak dan membusuk. Jadi proses sawit ini habis panen langsung jual ke pabrik. Kalau Bapak sekarang di saat Desa Tebuah ini tidak ada akses internet bagaimana Pak? Waktu tidak ada internet itulah biasa kami harus ke gunung untuk mencari signal supaya bisa hubungi yang mobil yang punya kami kan pakai online lagi. Tapi dengan adanya sekarang berdirinya apa itu? Menara di sini, tower, barangkali itu sangat menguntungkan bagi kami petani sawit. Kenapa? Mudah menjual sawit dan mudah memanggil mobil dan mudah mengetahui harganya dengan ada hubungan ini, informasi. Jadi tidak terlalu sulit lah bagi kami sekarang kalau memang kalau sudah berdiri ini menambah lagi lebih maju lagi kami sebagai petani sawit. Untuk bakti ini harus berdiri di tiap desa yang belum ada signal kan. Tentu saja dengan tidak adanya akses internet sangat berdampak pada sulitnya peningkatan laju perekonomian di desa ini. Oleh karena itu besar sekali harapan para petani kelapa sawit agar mendapatkan hak yang sama dengan warga di perkotaan dalam mengakses layanan internet. Melihat kondisi saat ini, pembangunan menara pemancar sinyal oleh Bakti Kominfo niscaya dapat membantu warga. Tak hanya sekedar untuk berkomunikasi, melainkan dapat meningkatkan sektor perekonomian di Desa Tebuah Elok. Dipersembahkan oleh Akses internet yang sudah menjadi suatu kebutuhan merupakan jembatan penghubung dari berbagai kepentingan. Salah satunya untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Negatif, bilangan bulan negatif itu mulai dari angka negatif 2, 1, dan 2. Nah, berarti di Permisi Bapak, selamat siang. Maaf mengganggu ya Pak ya. Halo adik-adik semuanya. Di sini Hari ini belajar kita apa? masih menerapkan pembelajaran tatap muka karena sehat-sehat kita ya? lihat kondisinya. Jadi kondisi di SD kami itu kalau sinyal itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali di sini pun kalau mencari sinyal anak-anak kadang-kadang naik gunung yang sangat tinggi sekali itu namanya sini Gunung Sejaum kan. Nah, jadi kami guru-guru di sini mengadakan pembelajaran tatap muka itu bukan atas keinginan kami sendiri. Jadi ini ada kesepakatan dari komite dan orang tua. Dan di sini kami menerapkan pembelajaran tatap muka. Tidak semua kelas itu masuk tiap hari. Jadi ada ketentuan satu kelas itu boleh masuk dengan batas 50% dari siswa seluruhnya atau maksimal 10 orang satu kelas. Dan kami menerapkan pembelajaran pada saat ini sistem kelas ganjil masuknya hari ganjil. Untuk tidak ada akses internet di sini. Nah, bagaimana murid-murid saat ini mencari informasi atau untuk mengerjakan tugas bagaimana Pak?
Ya kalau selama ini ya, selama pandemi yang kita terapkan, karena di sini tidak ada akses internet dan anak-anak di sini pun masih di bawah ekonominya kan, jadi sekitar 1-2 orang lah yang mampu beli HP gitu kan, masih bisa mereka mengakses. Tapi yang kebanyakan itu kan anak-anak yang tidak memiliki HP, jadi mereka pun susah untuk mengakses internet. Jadi kita terapkan dengan door to door. Jadi guru itu biasa membuat tugas dan langsung pergi ke rumahnya, kita menjelaskan seperti pelajaran-pelajaran, contoh-contohnya, mendapatkan pelajaran apa-apa saja di situ, dan kita minta bantu dari orang tua mereka dan kakak-kakak mereka yang bisa membantu adiknya. Nah setelah kalau memang tidak bisa, 2 hari kemudian ya diantar lagi sekolah, kita bahas sama-sama dengan anak-anak yang lain seperti itu ya. Tidak adanya layanan akses internet di Desa Tebuah Elok ini ternyata tak hanya berdampak pada laju perekonomian, namun juga menyulitkan proses belajar mengajar di sekolah. Selama kurang lebih 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sekolah di Desa Tebuah Elok masih menerapkan pembelajaran tatap muka. Meski pemerintah pusat sudah menginstruksikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Ini kan ada 0 kan? Ini 0. 0. Ya itu 0. -1, ya kan? Inilah yang menjadi kendala para guru dan siswa di Desa Tebuah Elok. Desa ini tak tersentuh akses layanan internet, sehingga membuat proses belajar mengajar dilakukan dengan metode tatap muka di sekolah. Letakkan bilangan-bilangan berikut ke dalam garis bilangan sesuai letaknya. Nah, Peranan internet tentu saja sangat penting dalam menunjang keberlangsungan hidup saat ini, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Selama ini warga Desa Tebuah Elok harus keluar dari desa menuju ke Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Ledo terlebih dahulu untuk mendapatkan sinyal internet. Tak jarang, para warga juga harus mendaki tempat yang lebih tinggi agar dapat berkomunikasi dengan temannya yang mungkin berada di luar desa. Salah satu tempat tersebut ialah Bukit Sejaung. Ya pemirsa, akhirnya saya bersama dengan tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri ini sudah sampai di puncak dari Bukit Sejaung atau yang biasanya dikenal dengan Bukit Sinyal. Karena di bukit inilah masyarakat atau warga desa dari Tebuah Elok bisa mendapatkan akses jaringan internet. Dan bisa dibayangkan ya pemirsa bagaimana perjuangan dan juga usaha masyarakat warga Desa Tebuah Elok untuk mendapatkan akses internet harus mendaki bukit terlebih dahulu. Selama kurang lebih 22 tahun ini memang tidak ada sama sekali akses internet. Sehingga sangat kesulitan tentunya. Di mana dunia yang sedang berkembang, sementara di desa kami ini, di Tebuah Elok ini, itu tidak dapat mengakses perkembangan yang ada di luar sana. Kami sebagai masyarakat di sini, anak-anak maupun orang tua atau warga pada umumnya, itu datang di Bukit Sejaung ini, atau yang lewat Bapak Kepala Desa saat ini menamakan ini Bukit Sinyal. Karena hanya di tempat inilah warga bisa dapat mengakses internet. Biasanya kalian kalau dapat sinyal ngapain?
Keberlangsungan hidup masyarakat di pedesaan, khususnya di wilayah 3T, terpencil, tertinggal, dan terdepan dari Indonesia, ini tak sekedar mendorong efisiensi dalam berbagai bidang, tetapi juga penyebaran informasi yang lebih baik seputar alam, manusia, dan budayanya. Dipersembahkan oleh Hari ini tim ekspedisi bakti untuk negeri Kalimantan Barat mengunjungi kantor desa Tebuah Elok. Kami pun disambut sangat meriah oleh kepala desa serta warga sekitar. Di sini kami mencoba melihat bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menjalankan sistem pelayanan publik selama ini. Pak, bisa diceritakan lagi Pak untuk kondisi masyarakat desa Tebuah Elok selama berapa bulan tidak ada internet ini bagaimana untuk kelangsungan hidup? Iya, sangat susah sekali. Baik anak-anak yang melakukan komunikasi dengan orang tua atau keluarga di luar, anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMA melakukan sekolah melalui virtual atau daring. Dengan hadirnya Tower ini yang diimpi-impikan kami, terlebih khusus kami pemerintah Desa Tebuah Elok, karena bermanfaat bagi kami untuk melakukan pelayanan pengiriman data, baik di aplikasi Cisco Edes, Siak Energi maupun Sipades kami. Berarti selama ini Bapak mengalami kendala? Ya, sangat luar biasa. Jadi pegawai saya atau perangkat saya yang bertugas itu harus menyampaikan data, itu harus turun ke dinas terkait, yang seharusnya tugas dilakukannya 2 jam bisa memakan 3 hari atau 4 hari. Sehingga pelayanan kami kepada masyarakat sangat terganggu. Tunjuk langsung siapa? Iya. Kalau itu pasti Di tahun 2021, Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS atau menara pemancar sinyal yang saat ini tengah dalam proses konstruksi. Yang udah dicek ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Penyediaan akses internet tidak luput dengan adanya infrastruktur digital yang dikejar oleh Kementerian Kominfo hingga 2024. Tentu saja untuk menuju Indonesia digital sesuai dengan tujuan pemerintah pusat dalam mendukung transformasi digital. Pak, seperti yang kita ketahui kalau proyek ini kan merupakan proyek langsung dari Presiden Joko Widodo ya untuk memeratakan adanya akses internet di wilayah-wilayah 3T. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri ini, di titik-titik mana saja Pak yang akan dipasang menara pemancar sinyal ini? Kalimantan Barat rata-rata hampir semua ya Mbak ya. Tapi di zona saya kebetulan kan ada 3 kabupaten dan untuk Sambas ini aja ya, kita ada 3 titik. Satu itu di Kecamatan Subah, tepatnya desa Tebuah Elok ini. Yang kedua kita di nama desanya Sungai Bening,
Yang ketiga kita itu di Kecamatan Sejangkung, nama desanya Semanga. Pak, sebelum membahas lebih jauh, bisa dijelaskan secara detail apa sih Menara BTS ini? Menara BTS USO ini ya, Menara BTS USO ini merupakan program dari pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Kominfo yang diserahkan ke Bakti, satu badan yang bersama dengan dinas-dinas Kominfo terkait di daerah yang dibangun tower-towernya BTS USO ini. Jadi dalam pengelolaannya penuh dikelola oleh Bakti bekerjasama dengan dinas Kominfo di daerah tersebut, di mana semuanya ini merupakan aset dari pemerintah pusat. Kenapa Bakti Kominfo ini membangun Menara BTS? Karena kan seperti yang kita lihat banyak provider swasta yang sudah lebih dulu yang membangun menara-menara pemancar sinyal. Beda kalau antara gini ya. Kalau Bakti dia lebih ke pelayanan publik namanya Mbak, di mana daerah 3T itu mereka itu lebih mengutamakan pembangunan di daerah 3T. Karena masyarakatnya membutuhkan banget, walau total KK-nya nggak banyak. Berbeda dengan provider ke market, mereka itu jualan. Kalau Bakti tidak, memang untuk pelayanan secara masyarakat yang ada di daerah-daerah yang 3T tersebut. Untuk pembangunan dari Menara BTS sendiri ini memakan waktu berapa lama, Pak? Untuk pembangunan ya, pembangunan kita bisa bilangnya dari implementasi nih. Dari implementasi sampai bisa on air ya, itu rata-rata makan waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan sampai bisa dinikmati masyarakat di sekeliling BTS tersebut. Melalui pembangunan infrastruktur digital serta pemerataan akses internet, Bakti Kominfo hadir, turut mendorong digitalisasi hingga ke desa-desa bahkan ke pelosok Indonesia. Saya selaku guru yang ada di SD 2 Elo Asam sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan tower bagi desa kami, yaitu Desa Tebuh Elok, dan kami berharap SD kami dapat maju ke depannya. Jadi itulah kami bersyukur, sangat senang. Padahal saya hanya melihat di televisi bahwa akan berdiri tower-tower di tiap desa yang ketinggalan. Tapi baru lihat entah siapa pikir kapan Kak Elo Asam akan dapat bangun. Tahu-tahu seperti dalam mimpi sudah ada towernya. Oh inilah berarti bersyukur kepada Tuhan bahwa kita terjawab lah, menjadi kebanggaan bagi kami Desa Tebuh Elok ini. Indonesia membutuhkan dialog dan ekspresi sesama penghuninya. Kehadiran infrastruktur yang terintegrasi menjadi jawabannya. Sama halnya dengan kemajuan teknologi yang hadir membawa berkat kebinekaan. Nantikan perjalanan kami, tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri selanjutnya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Metro TV.